Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyatul fatolibat. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin? Bi khair alhamdulillah. Wa ana aidan bi khair alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk absensi silahkan menuliskan nama dan nomor absennya di kolom komentar ya, seperti biasa. Oke. Fi hadhihi musasamina nanu sanabhasu anil naudatul tsani yakni al-usra wal bait, di mana keluarga dan rumah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar kembali terkait materi yang kedua, yaitu al-usrah wal bait ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Hayya naqra basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Teman-teman silakan untuk buku paketnya dibuka halaman 17. Seperti biasa ya, sebelum teman-teman memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan teman-teman siapkan 3 hal. Yang pertama buku catatan, jangan lupa. Yang kedua kamus ya, silakan monggo, boleh kamus online, boleh ya jus, atau kamus manual, monggo ya jus. Dan yang ketiga, kamus jawabnya masing-masing ya teman-teman, jangan lupa. Nanti kalau ada mufradat sulit, mufradat baru, monggo silakan ditulis ya, tafadhol. Nggak perlu nunggu aba-aba dari ustazah. Oke, kita mulai teman-teman. Istada tuh, teman-teman sudah siap? Oke, baik. Jadi gini ya, kemarin kita sudah belajar terkait bab at-tahiyyat wa ta'aruf, di mana penghormatan dan perkenalan. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan di bab selanjutnya, yaitu al-usrah wal bait, yaitu keluarga dan rumah. Oke, sebelum kita memulai ke materi ya, Ustazah akan bacakan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ini ada 6, Ustazah akan bacakan. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, teman-teman diharapkan mampu menguasai dan menyebutkan minimal 5 kosakata terkait tema. 2, menuliskan kosakata yang diperdengarkan dengan benar. Jadi nanti ada sesi istimak ya. 3, menjawab soal terkait teks bacaan yang disediakan dengan benar. Nanti ada kiroah ya, teks bacaan nanti Ustazah akan bacakan, akan diartikan juga. Jadi nanti teman-teman silakan untuk mengerjakan soalnya atau latihannya. 4, teman-teman diharapkan mampu menguasai dan menyebutkan minimal 12 kata ganti dalam bahasa Arab. 5, mengidentifikasi kalimat yang di dalamnya terdapat susunan gramatikal yang telah dipelajari. Kata ganti tadi ya. Dan yang terakhir ya, setelah pembelajaran hari ini, teman-teman itu diharapkan bisa membuat minimal 3 kalimat saja, teman-teman, dari mufrodat terkait tema dengan menggunakan susunan gramatikal yang telah dipelajari, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke materi pertama, yaitu pengenalan kosakata ya, teman-teman. Jadi teman-teman ini perhatikan perintahnya, dengarkan, lafalkan, tulis, dan lafalkan lagi 2 kali. Jadi di sini Ustazah akan membacakan mufrodat-mufrodat ini 1 kali saja ya teman-teman, karena ini via YouTube ya, jadi teman-teman nanti gampang bisa di-pause atau diulang-ulang, monggo terserah ya, jus boleh. Oke, yang pertama kita akan belajar terkait kosakata atau mufrodat al-usrah dulu ya, family ya, keluarga. Jadi apa sih Ustazah kok kita belajar al-usrah keluarga gitu. Jadi hari ini kita akan belajar terkait a'dha'ul usrah, di mana anggota-anggota keluarga. Siapa saja sih teman-teman yang dikatakan sebagai anggota keluarga? Sahih, jadi ada ibu, ayah, adik, kakak, nenek, kakek, ya semua itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait kosakata-kosakata itu dalam bahasa Arab. Oke, yang pertama ini ada al-ummu, di mana ibu. Jadi ini ada gambar ya, gambar keluarga Somat. Teman-teman pernah nonton? Jadi di sini ada yang cewek itu namanya Bu Inah, dan yang cowok namanya Pak Somat. Bu Inah ini sebagai al-ummu atau ibu ya dari anak-anaknya, yaitu Dudung dan Ninung. Dan di sebelahnya ada lagi al-abu, yaitu Pak Somat. Al-abu di mana ayah atau bapak ya, atau dedi, atau terserah teman-teman ya manggilnya apa. Pokoknya kalau al-abu itu dalam bahasa Arab itu bermakna ayah ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua, yang ketiga ya. Ini ada gambar kartun Upin Ipin. Ustazah yakin teman-teman udah tahu ya hubungan keluarga antara Upin dan Ipin ini ya. Jadi Upin itu yang baju kuning ya teman-teman, yang ada rambutnya satu itu Upin. Jadi Upin di sini adalah Ahil Kabir. Ahil Kabir dari Upin. Dari Ipin ya. Maaf, Upin adalah Ahil Kabir dari Ipin. Ahil Kabir di mana kakak laki-laki. Jadi ahi atau ahun itu artinya saudara laki-laki. Diikuti kata al-kabir di makna besar. Jadi kalau disambungkan saudara laki-laki besar disebut kakak laki-laki ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada lawan dari kabir, lawan dari al-kabir yaitu aswaghir, yaitu kecil ya, di makna kecil. Jadi ahli swaghir, Ipin di sini sebagai ahli swaghir atau adik laki-laki dari Upin. Oke, kita lanjut. Ini masih Upin Ipin, ya ada Kak Ros. Kak Ros adalah kakak perempuan ya, kakak perempuan dari Upin Ipin. Jadi Kak Ros di sini sebagai uhtil kabirah. Uhtil kabirah di mana kakak perempuan. Jadi uhti atau uhtun ya, di sini maknanya saudara perempuan. Diikuti kata al-kabirah, tadi ada al-kabir mana besar ya. Jadi kalau al-kabir tadi untuk laki-laki dan untuk al-kabirah ini untuk perempuan ya, atau mu'annas. Ada tak bundelnya itu di akhir-akhir itu untuk menandakan dia untuk mu'annas. Ukhtil kabirah di mana kakak perempuan. Lalu kebalikannya itu di sampingnya ada ukhtis shaghirah. Ukhtis shaghirah di mana adik perempuan ya, aswaghir, kecil. Ini ada gambarnya Nusa dan Rara. Rara yaitu yang cewek itu namanya Rara. Jadi dia di sini sebagai ukhtis shaghirah atau adik perempuan dari Nusa. Sahih. Kita lanjut ya. Nah, ini sekarang kita ke kosakata atau mufradat terkait rumah, al-bait. Apa sih Ustazah kok kita belajar tentang al-bait, tentang rumah? Jadi di sini kita akan belajar tentang ajza'ul bait atau bagian-bagian rumah. Jadi rumahmu itu ada apa aja toh? Rumahmu itu ruangannya ada apa aja? Coba sebutkan. Ya, sohe ya. Jadi ada ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan belajar terkait kosakata-kosakata tersebut dalam bahasa Arab. Apa aja sih? Oke, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama ada ghurfatun naum, di mana kamar tidur ya, atau ruang tidur. Itu ada gambar kasur ya. Ada Upin Ipin dan teman-temannya juga. Lalu yang kedua ada ghurfatul julus, di mana ruang duduk atau ruang tamu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang ketiga ada madbahun. Madbahun untuk memasak. Sahih, dapur ya. Madbahun artinya dapur. Nah, di samping madbahun ada ghurfatul akli. Setelah kita memasak, kita ngapain teman-teman? Makan ya. Jadi kita makan itu di ghurfatul akli, ruang makan. Oke, dan yang terakhir hammamun. Di mana? Kamar mandi ya. Kita mandi, kita mencuci baju, bisa ya kita sikat gigi, gosok gigi, bisa itu di kamar mandi atau al-hammam. Oke, nah itu sih teman-teman, itu aja ya kalau di PowerPoint-nya Ustazah. Nanti kalau untuk teman-teman kalau mau yang lebih banyaknya bisa dibuka buku paketnya, bisa dipelajari sendiri ya. Oh ya, teman-teman di sini Ustazah ada tips and trick ya buat teman-teman biar supaya teman-temannya cepat untuk menguasai kosakata-kosakata tadi. Jadi gini teman-teman, teman-teman ingat kunci dari belajar bahasa itu ada dua. Yang pertama praktek ya, mumarisah, praktis ya. Dan yang kedua yaitu diulang-ulang, takrir, continuous. Jadi udah dua itu aja teman-teman. Kalau dua ini teman-teman pegang, teman-teman praktekkan, teman-teman dalami, insya Allah teman-teman akan bisa menguasai bahasa tersebut dengan enak, dengan nyaman, dengan sendirinya gitu ya. Jadi gimana Ustazah caranya? Jadi misal tadi ya terkait kosakata al-usroh, anggota-anggota keluarga. Teman-teman langsung aja praktikkan kosakata tersebut. Jadi misal nanti kalau setelah pembelajaran ini ya,
Teman-teman ketemulah itu sama ibunya. Biasanya manggilnya Bu, Mah gitu ya. Sekarang ganti itu, jangan Bu, jangan Mah, tapi Umi gitu ya. Nggak apa teman-teman, beneran. Ini beneran, insya Allah ini manjur teman-teman. Memang awalnya mungkin canggung ya, awalnya emang aneh. Tapi inilah ya teman-teman, inilah yang namanya belajar bahasa. Belajar bahasa itu ya harus berani praktik. Kalau kita nggak mau praktik, ya kita nggak akan bisa bahasa tersebut. Jadi ya percuma kita tahu kosakata ini bla bla bla, tapi kita cuman ingat aja, nggak bisa mempraktikannya, nggak bisa menerapkannya gitu ya. Lalu untuk yang ajzaul bait, gimana Ustazah tentang bagian-bagian rumah? Jadi gini, Ustazah ada tips ini, teman-teman bisa sediakan kertas ya, kertas seperti ini. Teman-teman silahkan tulis yang mufrodatnya. Jadi misal kamar tidur, teman-teman tulis itu ghurfatun naum, seperti itu. Nah, lalu teman-teman tempelkan itu di ghurfatun naum teman-teman, di kamar tidur teman-teman. Misal di pintu ya, misalkan. Jadi teman-teman kalau setiap mau masuk kamar, teman-teman bisa lah itu baca ya. Ghurfatun naum. Jadi dibaca, diulang-ulang terus gitu. Jadi teman-teman bisa cepat hafal, cepat menguasai kosakata tersebut. Seperti itu ya. Silakan monggo boleh. Oke, kita lanjut. Ini ada sesi istimak ya. Teman-teman silakan ini nanti dengarkan, Ustazah akan membacakan kosakata ini ya. Teman-teman silakan bisa ditulis di buku catatan masing-masing ya. Oke, yang pertama gambar oven, furnun. Sudah? Dua, gambar kulkas, salajatun. Tiga, gambar keran, hanafiyatun. Oke, sudah ya. Nanti kalau misal kecepatan gitu atau teman-teman ada yang tertinggal sama pengucapannya Ustazah, silakan nanti monggo bisa diulang-ulang ya, bisa di-pause videonya. Enak ya kalau belajar dari YouTube. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah belajar terkait kosakata. Sekarang kita ke materi, teman-teman. Ini ada al-qiraah, di mana membaca ya, teks bacaan. Teman-teman itu silakan dibaca ya. Perintahnya baca, artikan, kemudian jawab pertanyaan terkait teks. Jadi ini Ustazah akan bacakan terlebih dahulu dan Ustazah artikan. Teman-teman silakan nanti ada pertanyaan, monggo dijawab ya. Oke. Oh iya, gunanya apa sih Ustazah qiraah ini? Membaca ini gunanya untuk apa? Jadi gini teman-teman, teman-teman tadi sudah belajar banyak sekali toh tentang kosakata-kosakata. Nah, disinilah penerapannya teman-teman. Jadi teman-teman lewat kegiatan membaca ini, lewat teks bacaan ini, teman-teman bisa lebih memahami kosakata-kosakata tersebut. Jadi kosakata-kosakata tersebut sudah diterapkan, sudah diaplikasikan dalam bentuk kalimat. Jadi teman-teman akan mudah memahaminya. Seperti itu ya. Oke, Ustazah bacakan ya. Silakan monggo artinya boleh dicatat di buku catatan, boleh ya, Jus. Untuk Arabnya ini sudah ada di buku paket ya. Oke. Ustazah mulai. Fil baiti, di rumah. Nahnu naskunu fi baitin. Kita tinggal di rumah. Hadza huwa tabiqul uluwi. Ini adalah lantai atas. Wa hadza huwa tabiqus sufuli. Dan ini adalah lantai bawah. Fi tabiqul uluwi, di lantai atas, hurufun. Banyak ruang, terdapat banyak ruangan. Jadi ghurafun ini adalah jamak dari ghurfatun. Ghurfatun di mana satu ruangan ya. Teman-teman ingat ghurfatun di mana satu ruangan. Dan ghurafun di mana banyak ruangan ya, beberapa ruangan. Minha di antaranya ghurfatun naum, kamar tidur. Wa ghurfatul muzakirah, ruang belajar. Wal hammam, dan kamar mandi. Wa fit tabiqus sufuli, dan di lantai bawah ada apa aja? Ghurfatul julus, ruang tamu. Wa ghurfatul akli, ruang makan. Wal madbah, dan dapur. Undur, lihatlah. Hada abi, dia ayahku. Yajlisu fi ghurfatul julus, sedang duduk di ruang tamu. Wa hadhihi ummi, dan ini adalah ibuku. Hiya tabahu ta'am, dia memasak makanan fil madbah, di dapur ya.
Wa hadhil uhtil kabirah. Dan ini kakak perempuanku. Hiya tusaidu ummi. Dia membantu ibuku ala i'dadit ta'am. Dalam menyiapkan makanan. Di mana? Fi ghurfatil akli. Fi ghurfatul akli. Di ruang makan. Wa ana dan saya. Aqra'u kitabal lughatil arabiyyah. Membaca buku bahasa Arab fi ghurfatil mudzakirah, di ruang belajar. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman ada tadrib pada latihan untuk teman-teman supaya bisa menjawabnya ya. Jadi, benar atau salah pernyataan di bawah ini? Benarkan jika salah ya. Ini Ustazah akan contohkan ya yang nomor 1, nanti nomor 2 dan nomor 3 silakan teman-teman jawab sendiri ya. Boleh monggo dituliskan di buku catatannya masing-masing. Oke, nomor 1. Fit-tabiqul ulwi, di lantai atas, ghurafun, ada banyak ruang. Minha, di antaranya, ghurfatul julus wa ghurfatul akli wal madbah. Ruang tamu, ruang makan, dan madbah ya, dapur ya. Benar atau salah kira-kira teman-teman ini? Kita coba ya, sahih. Wah, ternyata salah ya teman-teman. Ternyata sahih ini, berarti pernyataannya ini adalah pernyataan yang salah ya. Kita coba khata. Berarti pernyataan ini salah. Ayo kita lihat di teks ya. Apa yang salah ya ini dengan pernyataan ini? Yatabiqul uluwi. Nah ini. Yatabiqul uluwi hurufun, ada banyak ruang. Sahih ya tadi. Fi ghurfatil uluwi hurufun minha. Oh ini ghurfatun naum. Ini loh salahnya Ustazah. Oh di sini ghurfatul julus, ghurfatul akli wal matbah. Salah ya di situ harusnya. Harusnya kan ghurfatun naum, ghurfatul mudzakirah wal hamam. Nah ini ghurfatul julus, ghurfatul akli wal madbah itu letaknya di at-tabiqus sufuliyyi, di lantai bawah. Jadi ini harusnya gimana? Harusnya gini ya teman-teman. Fit-tabiqus sufuliyyi, di lantai bawah ya, terdapat banyak ruangan. Di antaranya ya ini ya, ghurfatul julus, ghurfatul akli wal madbah. Oke, jadi seperti itu ya. Ini teman-teman silakan untuk nomor 2 dan 3 dijawab sendiri ya. Dan ini nanti PPT-nya, PowerPoint-nya akan Ustazah share di WA Group ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita ke kalam ya, berbicara, sesi praktik ya. Praktikkan percakapan di bawah ini dengan siapa saja. Jadi teman-teman nanti silakan dibaca ya. Silakan dibaca dan dipraktikkan ya percakapan ini. Hiwar ini dengan siapa saja boleh. Dengan umi, abi, ayah, ibu, kakak boleh, tetangganya boleh, temannya boleh. Silakan monggo ya, jus ya. Ini nanti Ustazah akan share ya untuk artinya di WA Group ya. Ini nanti kalau Ustazah bacakan juga di video ini, nanti videonya akan semakin panjang ya. Nanti teman-teman malah jadi males untuk membacanya ya, untuk menontonnya ya. Jadi silakan teman-teman baca sendiri ya. Baca sendiri, nanti dipraktikkan, disesuaikan dengan arti yang telah Ustazah kirim di WA Group ya. Oke. Perlu di video Ustazah? Nggak perlu, insya Allah Ustazah percaya sama kalian ya. Oke, kita lanjut ke materi tata bahasa ya. Nah ini, kalau kita belajar bahasa Arab ini kan nggak afdol ya, kalau kita nggak belajar nahwu sorof ya, qawaid. Kemarin kita sudah belajar terkait aqsamul kalimah ya. Ada apa aja teman-teman? Ada 3 ya, ada isim, fi'il, dan huruf. Jadi pada hari ini kita akan sambung pembahasan tentang qawaid ini terkait ad-dhamair atau domir, di mana kata ganti. Jadi prinsipnya sebenarnya sama aja teman-teman kayak di bahasa Indonesia ya. Kata ganti itu ada apa saja? Sahih, jadi ada saya, kamu, kita, kami, mereka, dia, ya dan lain-lain gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait kata ganti tersebut dalam bahasa Arab atau disebut sebagai dhamir ya, atau ad-dhamair. Ad-dhamair ini adalah jamak ya, jamak dari dhamir. Oke, yang pertama ini dibagi menjadi 3 ya. Ini ada untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Untuk orang pertama ada ana dan nahnu. Ana bimana saya, nahnu bimana kamu. Afwan. Nahnu bimana kami ya atau kita ya. Lalu yang kedua untuk orang kedua ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna.
anta dan anti di mana kamu satu, antuma di mana kamu dua orang, antunna dan antum di mana mereka ya, lebih dari dua orang. Yang kiri, anta, antuma, antum untuk muzakkar atau laki-laki, dan yang kanan anti, antuma, antunna untuk muannas, sahih atau perempuan. Lalu yang untuk orang ketiga ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sama ya prinsipnya kayak yang orang kedua, huwa dan hiya untuk dia satu orang, huma untuk dia dua orang, huna dan hum untuk dia lebih dari dua orang. Jadi yang kiri sama ya, huwa huma hum untuk muzakkar atau laki-laki, dan yang kanan hiya huma hunna untuk muannas atau perempuan. Oke, jadi ini next ya, lanjut. Ini ada domir lagi dari segi persambungannya dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada domir mutasril. Mutasril di mana tersambung ya. Teman-teman bisa langsung lihat itu di contohnya ada ya derusu. Domirnya yang mana Ustazah? Yang merah itu ya, yang ya itu. Teman-teman bisa lihat itu nyambung ya sama dal. Ya derusu. Jadi ya dan darusa itu tersambung ya. Lalu ada qalamuhu. Domirnya ya hu ya. Bersambung dengan kata kolam. Beda lagi kalau yang satunya. Ada satunya lagi yaitu namanya domir munfasil. Domir yang terpisah, munfasil. Contohnya, huwa tolibun. Domirnya yang huwa ya. Huwa dan tolibun itu terpisah. Lalu iyaka na'budu. Iyaka ini sebagai domir dari na'budu. Ya ini terpisah ya. Oke. Kita lanjut. Nah ini ada sekumpulan domir ya, teman-teman. Domair, ini domair ya. Sekumpulan kata ganti dalam bahasa Arab yang teman-teman perlu kuasai kalau pengen bisa menguasai bahasa Arab. Ini mohon maaf, untuk materinya ini terhalang wajah Ustazah apa tidak ya? Semoga tidak ya. Ini gimana teman-teman? Ini silakan teman-teman lihat dulu ya, teman-teman perhatikan dulu, teman-teman baca dulu ya, monggo. Ini ada di buku paket juga, monggo boleh ditulis ya jus, boleh enggak juga ya jus. Ini ya teman-teman, ini tenang teman-teman, ini Ustazah nggak akan nyuruh teman-teman untuk menghafal semuanya, insya Allah enggak. Jadi Ustazah juga tahu ya, kalau Ustazah nyuruh teman-teman untuk menghafal ini semua, teman-teman pasti bilang, berat Ustazah, nggak bisa. Gitu ya, pasti ya. Ustazah dulu juga gitu, jadi kalau disuruh ngafalin ini semua, itu ini malah minat belajar kita itu turun ya, malah teman-teman nanti wah saya takut belajar bahasa Arab gitu ya. Itu Ustazah juga nggak mau teman-teman kayak gitu. Jadi di sini kita nggak akan langsung Ustazah suruh teman-teman untuk menghafal semuanya, tapi di sini kita belajarnya let it flow ya. Kita belajarnya berjalan aja, ngalir aja ya. Jadi nanti misal kalau ada teks bacaan gitu terdapat domir gua misalkan ya. Jadi nanti kita akan bahas itu gitu. Kita akan preteli bareng-bareng ya. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi gitu aja ya. Jadi nggak perlu lah gitu ngafalin segini banyaknya langsung, itu jangan lah ya. Nanti minat, nanti teman-teman tuh malah takut gitu untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, nah ini Ustazah ada lagu ya. Ini ada lagu untuk memudahkan teman-teman supaya bisa cepat ya menguasai kosakata menguasai domir itu ya, menguasai domair atau kata ganti dalam bahasa Arab. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Oke, wahid, itnen, salah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa, asma'u, dhamiruna. Oke, teman-teman di sini bareng-bareng sama Ustazah ya. Di sini kita hitungnya pakai jari. Jadi gini. Jadi mulai dari sini ya, teman-teman. Huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Wahid, isnan, salah. Iya, huma, huna, anta, antuma, antu, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, huwa, asma'u, dhamiruna. Oke,
jadi gitu ya teman-teman. Ini silakan, monggo ya, nanti silakan teman-teman bisa mengulang-ulang sendiri ya, teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya. Jadi mohon maaf tadi suara Ustazah kalau agak fals ya, mohon maaf. Yang teman-teman bisa monggo lah ya, lakukan sendiri di rumah. Jadi teman-teman untuk huwa-hum ini ya, teman-teman ingat tadi tujuan pembelajaran kita ada teman-teman diwajibkan, diharuskan untuk menguasai minimal 12 kata ganti dalam bahasa Arab. Jadi inilah teman-teman 12 kata ganti tersebut. Jadi ini adalah dasarnya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman bisa menguasai tadi ya sekumpulan domir tadi yang banyak itu, teman-teman harus punya dasar ini dulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan ana nahnu. Jadi ini adalah dasarnya. Jadi teman-teman silakan hafalkan ini terlebih dahulu ya. Teman-teman kuasai ini terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada lagu lagi ya. Ini kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ini untuk domir yang fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau ya. Kita nyanyikan bareng-bareng. Wahid, itsnan, salat. Fa'ala huma fa'ala hum fa'alu hiya fa'alat huma fa'alat ahunna fa'alna bilghaibi anta fa'alta antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antuna fa'altum ana fa'altu nahnu fa'alna. Ya gitu ya teman-teman. Silakan monggo nanti diulang-ulang monggo teman-teman ya. Silakan diulang-ulang sendiri di rumah biar cepat dikuasainya, biar cepat teman-teman ini menguasai kata ganti ini dalam bahasa Arab ya. Nah ini juga masih ada ya lagi ini untuk fi'il mudhari'. Lalu ini juga masih ada lagi domir nasab munfasil. Silakan nanti ini akan Ustazah share ya di WA group supaya teman-teman bisa memutarnya kembali ya. Oke, kita lanjut ke contoh ya teman-teman. Contohnya apa sih Ustazah? Jadi nomor 1 yang ada huwa abi. Dia ayahku. Domirnya yang merah itu ya, yang huwa. Huwa adalah domir munfasil. Yang kedua, zahabtu ilal hammam. Saya telah pergi ke kamar mandi. Domirnya yang tu itu ya, yang merah-merah tu itu adalah domir. Domir tadi ya, fi'il madhi ya, fi'il yang telah lampau. Jadi tadi kalau di lagunya tuh ana fa'altu nahnu fa'alna. Jadi ana fa'altu ya, tu itu ya. Jadi di sini kalau di sini kata kerjanya yaitu zahaba. Jadinya zahabtu. Tu ini menyimpan domir ana, artinya saya. Saya telah pergi ke kamar mandi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk latihannya, teman-teman. Silahkan ubahlah domir di bawah ini dengan domir yang sesuai ya, teman-teman. Ini Ustazah akan contohkan satu. Yang pertama, ana adbahut to'am. Saya memasak makanan. Fil madbah di dapur lil usrati untuk keluargaku. Silakan teman-teman nanti diganti yang ini ya. Adbahu dan lil usrati untuk keluargaku. Jadi misal untuk yang anta ini ya. Anta di mana? Kamu, sahih. Jadi kamu memasak makanan di dapur untuk keluargamu. Jadi seperti itu dan seterusnya yang untuk uwa dan antuma juga sama. Teman-teman silakan nanti jawabannya dituliskan di kolom komentar ya. Nanti juga disertakan nama dan nomor absennya juga ya. Untuk jawaban benar dan jawaban tercepat ada hadiah khusus dari Ustazah ya. Tenang. Hadiahnya apa Ustazah? Nanti ya. Nanti Ustazah akan infokan di WA group ya. Teman-teman monggo ini dikerjakan ya dengan cepat, tapi dengan benar juga ya. Silakan monggo dari tadi ya. Tadi kita sudah belajar terkait ini ya. Silakan monggo ini dikerjakan nanti jawabannya di-share di kolom komentar. Oke, selanjutnya nah ini ada game ya. Ini teman-teman, ini seharusnya kita ada permainan, ada game ya, tapi berhubung kita online ya, hari ini kita daring via YouTube, jadi ini gamenya kita pending ya teman-teman. Teman-teman tenang,
Minggu depan, insya Allah pekan depan kita akan offline seperti biasa ya, masuk kelas ya, masuk kelas. Jadi minggu depan kita akan melakukan permainan ini ya. Permainan tentang apa sih Ustazah? Jadi permainan ini tentang menguji untuk pengetahuan kosakata teman-teman terkait tema tadi ya, al-usra wal bait ya. Jadi teman-teman di sini silakan kuasai ya, perbanyaklah kosakata terkait materi pada hari ini. Teman-teman monggo bisa dibuka buku paketnya, di situ ada banyak. Atau mau browsing di Google, monggo ya, jus boleh ya. Jadi teman-teman silakan kuasai sebanyak mungkin kosakata terkait materi hari ini ya, biar bisa menangin permainan ini. Ada hadiah yang Ustazah? Ada, jangan khawatir. Nanti Ustazah infokan pekan depan ya untuk hadiahnya. Teman-teman monggo silahkan belajar dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti besok ketentuannya akan Ustazah jelaskan lagi ya saat offline, saat di kelas. Nah ini, untuk yang terakhir teman-teman, ya kalau dalam pelajaran itu kan, di akhir itu kan nggak afdol ya kalau nggak ada tugas ya. Jadi ini ada tugas sedikit terkait kitabah. Gampang nggak teman-teman? Insya Allah mudah. Teman-teman silakan buat minimal 3 kalimat ya. Kalimat sederhana aja nggak apa-apa. Dari mufradat terkait tema tadi, al-usra wal bait. Jadi misal, abi, Ghurfatun Naum, umi, umon, uhtil kabirah, hamam, silakan monggo dengan menggunakan susunan gramatikal yang telah dipelajari, yaitu dhamir, munfasil, dan dhamir muttasil dengan benar. Jadi humahum, fa'alta, fa'altu, fa'alna, itu teman-teman silakan ya. Monggo nanti kata kerjanya boleh diubah lah ya, disesuaikan. Sebagai contoh ya, tadi mungkin huwa abi. Gitu aja boleh Ustazah? Boleh ya, Jus. Sederhana nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting sudah sesuai dengan ketentuan itu. Ini tadi huwa abi ya. Sudah ada mufradatnya sudah abi tadi ya terkait al-usra artinya ayah. Susunan gramatikal untuk domirnya sudah huwa domir munfasil. Jadi gitu aja teman-teman, mudah kan ya? Insya Allah. Oke, ini ketentuannya saya bacakan. Jadi tugasnya silakan teman-teman tulis di kertas origami ya, kertas yang berwarna itu ya. Nomor 2, teman-teman diwajibkan untuk memiliki 2 kertas origami. Jadi yang pertama, yang satu untuk menulis tugasnya tadi, yang kedua untuk permainan nanti. 3, hiaslah tugasmu sesuai kreativitasmu. Jadi silakan teman-teman boleh pakai pensil warna, boleh ditempel stiker, boleh digambar, boleh dengan spidol, boleh ya. Jus, silakan monggo sesuai kesenangan, sesuai kreativitas teman-teman masing-masing ya. 4, tugas dikumpulkan pekan depan ya, offline di kelas. 5, tugas akan dikoreksi dengan melakukan permainan antar siswa yang akan dibimbing oleh guru. Kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi pekan depan insya Allah kita akan bertemu offline ya, kita akan full game, full permainan ya. Jadi kita minggu depan kita having fun aja ya. Insya Allah ya. Baik, mungkin itu ya materi pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau panjang, mohon maaf kalau penjelasan Ustazah ada yang kurang memahamkan. Nanti monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa ditanyakan di kolom komentar ya, Jus. WA grup ya, Jus. Atau kalau mau japri Ustazah juga ya, Jus. Boleh, silakan. Insya Allah akan Ustazah balas. Oke ya. Tetap semangat ya teman-teman. Teman-teman tetap semangat. Ingat, teman-teman ingat. Teman-teman selalu ingat, selalu hadirkan dalam pikiran teman-teman bahwa tidak ada yang salah dalam belajar. Afan teman-teman. Maaf ya, ini Ustazah grogi ya, karena ini kita via YouTube ya, jadi Ustazah grogi. Jadi gini teman-teman, teman-teman ingat ya, jangan takut salah dalam belajar ya. Jadi teman-teman pernah dengar tahu ada ungkapan yang mengungkapkan begini, kita nggak akan belajar kalau kita nggak salah, ya nggak? Ini maknanya apa sih Ustazah? Jadi maknanya gini, jadi kalau teman-teman selalu benar, teman-teman tuh nggak akan belajar. Jadi justru dari kesalahan-kesalahan itulah teman-teman akan belajar. Jadi kayak gitu ya. Ustazah di sini juga masih banyak kesalahan ya. Tadi ya, masih banyak kesalahan kata, kesalahan juga mungkin dalam penyampaian materi atau bagaimana, mohon dimaafkan ya. Di sini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Oke. Oke, gitu aja ya. Kak Famini, cukup sekian dari Ustazah. Kita ketemu lagi pekan depan offline di kelas ya. Teman-teman jangan lupa tugasnya, jangan lupa absensi. Oke, akhiran teman-teman.
Teman-teman ingat, bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu gampang, bahasa Arab itu ringan, yang berat itu rindu, kata Dilan. Ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.